untuk selalu mengikuti lomba-lomba Islamia lagi, Kak. Iya. Siapa yang paling banyak nih memberikan dukungan ke adik Akila untuk meraih prestasi ini? Orang tua dan dukungan sekolah, Kak. Oh, ada dukungan dari sekolah juga ya? Iya, Kak. Itu di sekolahnya Akila memang ada itu tadi ya, ekstrakurikuler untuk dai itu ya? Atau ceramah atau hanya memang Akila sendiri yang belajar sendiri untuk berceramah? Saya sendiri jika yang belajar untuk ceramah, Kak. Oke. Nah, dari lomba dai cilik yang pernah diikuti ini mana yang paling berkesan? Juara 2 di SMP Islam Atira, Kak. Di Atira ya. Itu Iya, hari Kak. dapat hadiah ya. Iya, Kak. Luar biasa. Nah, prestasi Akila kan rata-rata lomba dai cilik. Wah, Kak Ruslan salut dan juga bangga sama adik Akila nih. Nah, teman-teman juga di rumah penasaran pastinya dengan dai cilik kita Akila. Boleh dong Akila berdai sedikit sekarang ya. Mungkin bisa di apa ya, di tidak terlalu panjang ya Akila. Oke, kali ini mau bawakan materi tentang apa nih adik Akila? Tentang berbakti kepada kedua orang tua, Kak. Oke, silakan kita dengarkan adik Akila menyampaikan pesan dakwah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Silakan adik Akila. Bismillahirrahmanirrahim. Buah manggis, buah kedendong. Cakep. Anak soleha, mau salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mempertemukan kita pada kegiatan kali ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita semua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallam. Perkenalkan, nama saya Akila Zakia dari Sekolah UPT SPF SD Impres Prumnas Antang 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah dai cilik yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Siapakah itu kedua orang tua? Kedua orang tua adalah orang yang harus kita hormati. Dan orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Ayah yang bekerja membanting tulangnya dan mencari nafkah buat keluarganya. Berceceran keringat di tubuhnya melawan derasnya hujan dan teriknya matahari. Sedangkan ibu mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dan mendidik kita, menyusui kita sehingga sampai saat ini. Hadis riwayat Nabi Muhammad SAW adalah ridha Allah tergantung ridha orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Salah satu bakti kita kepada kedua orang tua adalah menghafal dan mengaji setiap hari. Untuk kita bisa menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Teman-teman, Akil punya lagu nih, mau dengar gak? Mau. Dengar baik-baik ya teman-teman. Ku impikan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota akan ku beri di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Sekian lagu saya. Sebelum saya tutup ceramah saya, izinkan saya berpantun dulu ya teman-teman. Ya.
jalan-jalan naik ke bukit. Cakep. Tidak lupa membawa pisang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya tutup ceramah saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Akila ya. Sudah baru kelas 5 SD, sudah sepintar ini ya retorikanya sampai menyampaikan pesan dakwah. Wah, insya Allah nanti cita-citanya jadi ustazah akan terkabulkan ya. Amin, Kak. Mudah-mudahan Allah mengijabah doanya. Tentu doa dari orang tua juga ya. Ya, Kak. Oke, baik Adik Akila. Nah, kalau biasanya sebelum lomba itu apa yang disiapkan oleh Adik Akila nih supaya nanti pada saat tampil bisa memberikan tampilan yang terbaik begitu? Kayak yang harus kita lihat itu kayak juknis lombanya dulu, Kak, supaya ditahu apa temanya. Iya. Dan yang saya siapkan itu kayak cerita atau apa materi yang nanti akan saya lombakan, Kak. Iya. Jadi dilihat dulu anunya ya, apa namanya? Kriteria lombanya baru. Itu pada saat ikut lomba memang sudah ditentukan temanya ya, atau nanti pada saat mau tampil baru disebutkan temanya? Sebelum lomba, Kak. Oh, sebelum lomba sudah ada memang temanya ya. Iya, Kak. Oke, karena kalau belum ditahu kan nanti pada saat mau tampil apa nih nanti kira-kira mau dibawakan ya. Iya, Kak. Tadi juga pernah menjadi juara di lomba apa namanya tadi ini? Cerita ya, mendongeng. Iya, Kak. Itu juara berapa tadi? Juara harapan 3, Kak. Nah, bagaimana perasaannya meraih juara harapan 3 nih mendongeng? Senang, Kak, karena kan di sini lomba nasional, jadi saat pengumuman Ya, agak takut Kak tidak juara. Ternyata mendapat juara harapan 3, harapan Kak. 3 luar biasa ya. Jadi memang intinya ketika kita ikut lomba tidak langsung juara ya. Iya, Paling Kak. tidak masuk dulu harapan. Apalagi nih harapan 3 luar biasa. Tingkat nasional lagi. Apa dulu dongeng yang dibawakan itu? Tentang sahabat, Kak. Sahabat. Oke, boleh dipraktekkan lagi supaya Kak Ruslan dan juga adik-adik kita di rumah mendengarkan dongeng yang dibawakan oleh adik Akila. Boleh? Iya, Kak. Oke, silakan. Ada seekor putri yang bermain di tengah hutan bersama pengawalnya. Tiba-tiba ada nenek sihir mendekati putri penderita. Halo Cuk, mau gak kamu bermain dengan nenek? Putri penderita sangat takut. Namun tak lama kemudian nenek itu menarik tangan putri penderita dan membawanya lari ke rumah gubuk tuanya. Dari arah jendela terdengar suara plak. Burung elang datang dan menjerkam nenek itu menggunakan kukunya. Krak, krak, krak. Dan burung elang itu menunduk dan putri penderita naik ke atas burung elang. Dan burung elang itu pun membawa putri penderita ke istananya putri penderita. Saat Raja melihat putri penderita, Raja sangat bahagia. Dan semenjak kejadian itu, putri penderita tidak takut lagi dengan burung elang, sehingga mereka menjadi sahabat sejati. Oke. Udah? Udah, Kak. Masya Allah. Itu yang melatih seperti itu, membawakan sebuah dongeng itu ibu juga yang bantu atau ada juga ekstrakurikulernya di sekolah? Ada pendamping juga, Kak. Dari sekolahnya ya. Masya Allah. Nah, kalau misalnya nih selama mengikuti perlombaan nih, Adik Akila pernah nggak merasa khawatir ini nanti lawan-lawanku hebat-hebat semua. Nah, supaya Akila percaya diri dan menghilangkan nervous itu gimana caranya supaya hilang kekhawatiran itu? Membaca doa kelancaran berbicara, Kak. Apa coba doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, itu doanya salah seorang nabi ya. Iya, Kak. Oke. Baik, luar biasa. Memang ketika kita mau tampil apapun yang kita lakukan ya Adik Akila ya, kita awali dengan doa ya. Iya, Kak. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah, diberikan kemudahan, khususnya lidah kita. Tadi waktu mau masuk di Pro 4 juga baca itu juga doanya ya.
Iya kak. Pantasan dan nervous ya, karena ini pertama kalinya tampil di Pro 4 ya. Iya kak. Oke. Nah, apa nih pesan yang Akila sampaikan dalam penampilan dai cilik biasanya? Yang sering paling selain tadi itu birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti yang tentang tadi judulnya kak. Iya, maksudnya pesan-pesan dakwanya itu biasanya kan tadi yang pertama tadi itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Biasanya tema-temanya apalagi yang biasa dikuasai oleh Akila? Isra Miraj kak. Oh, Isra Miraj. Mm-mm. Kemudian, Kesimpulan dari dari Dai Cilik Isra Miraj adalah bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita harus bersyukur karena kita telah diberikan sholat 5 waktu, karena waktu itu kan Nabi Muhammad pernah diberikan banyak sekali sholat limanya, bukan 5 waktu kak. iya, artinya banyak sekali ya khawatir nanti umatnya tidak mampu Iya kak, melaksanakan. jadi Nabi Muhammad rela berbolak-balik kak. Berbelak, Masya Allah. Luar biasa, anak-anak sekecil seperti Akila sudah paham dong sejarahnya sholat, ya apalagi proses Isra Mi'rajnya Nabi. Itu adik Akila dapatkan materinya dari mana? Belajar dari membaca, atau mungkin dengarkan ceramah-ceramah, atau stylenya itu menyampaikan pesan itu kan enak sekali. Artinya itu belajarnya dari mana adik Akila? Dari YouTube jika Dari biasa. YouTube ya, oke. Nah, kemudian apa doa dan harapan Akila untuk masa depannya nanti nih? Mudah-mudahan di masa depan saya ingin menjadi anak soleha, pintar dan berbakti kepada kedua orang tua kak. Masya Allah. Itu mulai belajar apa tadi? Berdakwah atau menyampaikan ceramah itu di umur berapa ini adik Akila? Em, Kelas berapa itu? Kalau nggak salah di kelas 3 atau 4 kak. Wah, jadi baru kurang lebih 2 tahunan lah ya belajar. Iya kak. Tapi sudah luar biasa loh. Tampilannya luar biasa, sudah menguasai materi seperti itu. Untuk seumurannya Akila itu sangat luar biasa ya. Oke, adik Akila tetap belajar, selalu banyak berdoa kepada Allah ya. Mudah-mudahan Iya, cita-citanya terwujud. Kak Ruslan juga sangat support sekali, bangga karena orang tua mampu mengarahkan adik-adik kita untuk menjadi seorang yang paling tidak kenal dengan agama, kenal dengan Allah ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Ada mungkin pesan terakhir yang ingin disampaikan Akila sebelum kita tuntaskan acara Dunia Anak kali ini untuk adik-adik kita yang di luar sana yang mungkin lagi sibuk nih, kesehariannya cuma main gadget aja, tidak hari tanpa main gadget, tapi dia tidak pernah memperbaharui dirinya dengan ilmu-ilmu agama. Silahkan adik Akila. Jangan lupa untuk selalu mengaji agar bisa berprestasi dan dapat ke sini ya kak. Insya Allah ya. Ya, Kak. Oke, jadi adik-adik yang di rumah boleh kalau mau main juga di studionya Pro 4 boleh, seperti adik Akila memberikan, istilahnya kita datang ke sini bukan untuk apa ya, istilahnya memotivasi ya adik-adik Ya, kita. Kak. Jadi kita kasih motivasi adik-adik kita di rumah nih, ada adik Akila punya prestasi, bisa ceramah, itu luar biasa menginspirasi kita. Terima kasih sekali lagi adik Akila ya, Ya, sudah Kak, hadir. sama-sama. Sukses selalu, dan orang tua juga tentunya terus senantiasa memberikan dukungan kepada anak-anaknya supaya bisa lebih menjadi anak yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kak.